Saya mau melaporkan kejahatan keluarga Feli. Pelan-pelan ya Pak. Bisa dijelaskan dulu ya siapa itu Feli? Saya nggak kenal soalnya sama Feli Pak. Kamu diam aja deh ya Raja. Biar aku yang ngejelasin ke polisi. Oh gitu ya Lex. Oke. Duitnya aja banyak. Tapi agak dungu juga ya. Begini Pak. Saya mau melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Baik. Kejahatan apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Jadi ada orang yang masuk ke negara ini dengan identitas palsu. Seluruh buktinya sudah saya lampirkan di dalam map ini. Bapak lihat dulu ya. Semoga hasilnya baik ya Raja. Ya Lex. Ini kan buronan yang dicari oleh pemerintah selama ini. Bapak tahu? Tahulah. Saya sudah mencari orang ini selama 5 tahun. Dia kan sudah membawa duit negara ini sebesar 100 triliun. Saya akan segera menangkap orang ini. Terima kasih atas laporannya. Akhirnya. Terima kasih atas bantuannya ya Pak. Semoga ada kabar baik dari kepolisian. Siap-siap. Segera akan saya kabarkan hasil akhirnya. Akhirnya ya Lex. Keluarga itu akan dipenjara juga. Kita belum tahu hasil akhirnya. Kamu jangan seneng dulu Raja. Iya juga ya. Aku lupa kalau mereka masih bisa menggunakan cara kotor. Ya udah deh Lex. Makasih atas semua bantuan kamu. Kamu mau langsung balik ke Amerika sekarang? Iyalah Raja. Udah jam 10. Aduh, aku kan harus sampai bandara jam 11. Mana macet lagi. Ini bisa tepat waktu nggak ya sampai bandara? Kamu lupa Lex kalau aku ini siapa? Itu helikopter siapa? Helikopterku lah. Udah kamu ke bandara pakai helikopterku aja biar cepet sampainya. Astaga, Sultan emang beda ya. Ya udah deh. Kalau kayak gitu makasih ya Raja. Iya, sama-sama. Oh iya, uang untuk bantuanmu udah aku transfer ya. Astaga, aku ini loh temen kamu Raja. Masa isi transfer segala sih? 100 miliar. Maaf cuman bisa ngasih segitu ya Lex. Kalau kurang nanti bilang aja ke aku. Bayaranku lo biasanya cuma 100 juta aja. Ini kenapa sampai 100 miliar? Ini kebanyakan Raja. Gak apa-apa. Kamu itu udah ngebantu aku untuk mengungkap kejahatan nenek Feli. Itu semua emang pantas buat kamu Lex. Ya ampun. Makasih banyak ya Raja. Kalau kayak gitu aku berangkat sekarang ya. Iya Lex, hati-hati ya. Semoga dengan ini keluarga Feli nggak bisa ganggu keluargaku lagi. Kamu mau nggak jadi pacarku? Aku mau King jadi pacar kamu. Makasih ya Put, karena udah mau jadi pacarku. Iya King. King, udah bel King. Gak apa-apa, aku masih pengen bareng. Tapi habis ini aku pelajaran busur King. Biarin, nanti aku minta izin sama busur. Tapi King, kamu lupa aku siapa? Aku pemilik sekolah ini Put. King, kan aku udah bilang sama kamu King, kamu gak boleh kayak gitu King. Aku tahu kamu pemilik sekolah ini, tapi kamu harus tetap taat sama peraturan sekolah ini King. Sekarang kita ke kelas ya, biar gak dimarah sama busur. Oke. Aku anterin kamu. Yuk. Bodyguard ketua? Masuk bodyguard ketua? Masuk. Ada sesuatu yang terjadi dengan Non Putri? Iya, bodyguard ketua. Ada sesuatu yang terjadi dengan Non Putri. Apa gawat atau biasa saja? Saya kurang tahu ini hal yang gawat atau biasa saja, bodyguard ketua. Maksud kamu? Apa yang terjadi dengan Non Putri? Tadi saya baru saja mendengarkan sesuatu yang sangat mencengangkan sekali, bodyguard ketua. Apa itu? Ngomong yang jelas dong. Non Putri
Non Putri baru saja berpacaran dengan Tuan King, bodyguard ketua. Apa? Itu tidak boleh terjadi. Kamu harus secepatnya memisahkan Non Putri dan Tuan King. Mana mungkin bisa, bodyguard ketua? Mereka berdua itu sedang jatuh cinta. Mana mungkin saya bisa memisahkan mereka berdua, bodyguard ketua? Gawat. Ini sangat gawat sekali. Kamu tahu sendiri kan, kalau Tuan sangat melarang Non Putri untuk berpacaran. Kalau mereka sampai beneran pacaran, kita bisa kena hukuman dari Tuan. Hukuman? Hukuman apa, bodyguard ketua? Dari yang saya dengar, katanya Tuan akan memberikan kita hukuman terberat yang pernah diberikan Tuan kepada pegawainya. Apa itu hukumannya, bodyguard ketua? Yang pertama, kita bakal diberikan uang 5 triliun oleh Tuan. Yang kedua, kita bakal dikirimkan ke Amerika Serikat. Dan yang terakhir, kita disuruh menghabiskan uang 5 triliun itu di Amerika Serikat dalam sehari. Dan kalau uang itu nggak habis, kita bakal diberikan uang tambahan 2 kali lipat dari uang yang pertama. Ya ampun, gimana caranya ngabisin 5 triliun dalam sehari, bodyguard ketua? Itu mustahil. Ya itu artinya kita akan disuruh menghabiskan uang Tuan seumur hidup kita. Nggak akan bisa hidup normal lagi. Nggak mau. Itu hukumannya sangat menakutkan sekali. Saya nggak mau, bodyguard ketua. Makanya kita harus ngomong dengan Non Putri agar Non Putri tidak berpacaran dengan Tuan King. Pulang sekolah nanti, kamu langsung bawa Non Putri ke helikopter secepatnya. Siapa, bodyguard ketua? Putri, semoga Non Putri masih bisa putus dengan Tuan King. Aduh, tiba-tiba keinget lagi. Kejadian ini membuat aku terbaring di rumah sakit selama berminggu-minggu. Jadi, waktu itu Nek, ini Putri udah selesai nyapu. Putri berangkat dugem ya, Nek? Heh, berangkat sekolah maksudnya, Nek. Iya, Putri. Ini bekal buat kamu nanti di sekolah. Maaf ya, Putri. Cuma ada nasi dan lauk sisa kemarin saja. Nanti nenek bakal lanjut mulung lagi. Semoga kita bisa dapat lauk yang enak ya. Ini udah enak banget kok, Nek. Ya udah, Putri berangkat sekolah dulu ya, Nek. Dadah, Nek. Hati-hati, Putri. Udah hilang dia. Pesan McD dulu sekarang. Oh iya, besok kan ulang tahunnya nenek ke-89. Kok belum mati sih? Udah deh, aku mau beli nenek hadiah hari ini. Putri, makan sama aku ya sini. Enggak dulu deh, Sari. Ini aku udah dibekelin sama nenek aku. Aku ke kelas dulu ya. Ya, udah Putri. Dek Sari, kok Bu Mar nggak pernah ya ngelihat Dek Putri makan di kantin? Dek Putri itu orang miskin ya? Iya Bu Mar, Putri itu orang miskin. Dia itu yatim piatu dari lahir tahu Bu Mar. Dan dia cuma tinggal sama neneknya yang pemulung. Ya ampun, kasihan banget ya Dek Putri. Put, mau kemana? Nyimeng Sar. Ikut dong. Canda Bu Mar, ini saya mau ke warung depan dulu. Mau beli nenek saya hadiah, besok ulang tahun soalnya. Ikut Bestai. Gak usah, itu habisin aja dulu makananmu. Udah ya, nanti keburu bel. Ya udah, hati-hati Bestai. Nenek pasti suka sama hadiahku ini. Aku kan udah bilang sama kamu tuh kenapa sih gak pernah ngertiin aku? Bisa marah-marah aja terus. Aku tuh udah capek sekali sama kamu. Bu Mar, suara apaan tuh? Enggak tahu. Suara Putri ditabrak mobil kali. Dek Putri, Bestai.
di depan rumah kok banyak banget ada orang, Pak. Itu mereka ngapain, Pak? Oh, itu masyarakat yang butuh pertolongan, Nak. Butuh pertolongan? Semenjak papamu jadi pejabat tertinggi di kota ini, papamu itu ngebuat program bantu rakyat, Nak. Untuk ngebantu rakyat yang lagi kesusahan. Wah, banyak juga ya yang butuh pertolongan. Itu papa pakai duit pemerintah, Pak, buat nolongin mereka. Ya enggak lah, Nak. Papa pakai duit papa sendiri. Lumayan, Nak, buat ngebantu ngabisin duit keluarga kita, Nak. Iya, Nak. Kamu tahu sendiri kan, duit keluarga kita itu banyak banget, Nak. Papamu itu sengaja bikin program ini biar duit keluarga kita tuh makin berkurang banyak, Nak. Wah, jadi sama-sama untung ya, Pak. Papa banyak keluar uang, rakyat juga terbantu. Papa juga nggak bikin program ini. Soalnya dulu waktu kota ini dijabat sama papanya Feli, rakyat itu nggak pernah ditolong sama sekali. Duitnya malah dikorupsi sama dia. Keluarga Feli mah emang jahat banget, Pak. Mereka tuh mana pernah mikirin orang. Mereka mah cuma mikirin diri sendiri. Untungnya aja papanya Feli itu udah di penjara seumur hidup. Jadi nggak bakal ada lagi yang ganggu keluarga kita. Iya, Mah. Selamat pagi, Pak Raja. Iya, asisten. Bagaimana dengan rakyat yang butuh pertolongan tadi? Itu semuanya sudah dibantu, asisten. Sudah, Pak Raja. Dari hasil program bantu rakyat hari ini, Pak Raja berhasil menghabiskan 368 miliar. 368 miliar? Iya, Pak Raja. Kurang banyak, asisten. Harusnya bisa keluar lebih banyak lagi. Per hari itu minimal harus habis 1 triliun ya, asisten. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak Raja? Bantu rakyat lebih banyak lagi, asisten. Target per hari harus habis 1 triliun. Kalau nggak habis 1 triliun, nanti duit saya semakin menumpuk, asisten. Jadi lebih baik duitnya itu dipakai untuk membantu rakyat. Baik, Pak Raja. Nanti saya akan keliling untuk mencari rakyat yang butuh pertolongan. Terima kasih, asisten. Ternyata uang yang keluar hari ini belum banyak. Papa jadi kepikiran, Mah. Sabar, Pak. Nanti juga bakal memenuhi target kok, Pak. Semangat ya, Pak. Iya, Mah. Makasih ya, Mah. Oh ya, Pak Raja. Pak Raja dan keluarga diundang untuk makan malam hari ini. Saya dan keluarga? Undangan dari siapa ya, asisten? Untuk undangannya dari Pak Suryo Mandala, pejabat tertinggi di negara ini. Papanya Rafin. Kamu kenal, Nak? Iya, Mah. Anaknya Pak Suryo, Rafin. Dia baru aja masuk di sekolahku, Mah. Kamu satu sekolah sama anaknya Pak Suryo? Dia gimana di sekolah, Nak? Baik. Kalau dari penglihatan Putri sih, Rafin itu sepertinya orang yang kurang baik, Pak. Dia itu terlihat sombong dan angkuh. Tapi itu cuma perasaannya Putri aja. Soalnya Putri belum kenal dia lebih jauh. Jadi semoga dia itu sebenarnya orang yang baik. Semoga ya, Nak. Ya sudah, yang penting kita datang dulu hari ini. Asisten, konfirmasi kehadiran saya dan keluarga saya ke Pak Suryo. Baik, Pak Raja. Saya akan konfirmasi kehadiran Pak Raja ke Pak Suryo sekarang. Saya permisi ya, Pak Raja. Semuanya siap-siap ya. Sore ini, kita bakal ke rumahnya Pak Suryo Mandala, pejabat paling tinggi di negara ini.